Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjut? Mau nanya Bu, kira-kira kapan dibagi ininya, presentasinya, biar bisa dicatat? Oh, presentasi. Presentasi itu biasanya Ibu share PPT toh maksudnya. Iya. Nanti pas mau ujian, Haris. Oke, oke. Makasih Bu. Kamu mau sekarang? Mau sekarang? Nanti habis ini mau? Boleh kalau Ibu membolehkan. Boleh aja. Yang penting dibaca, dipelajari kan. Terus kalian print atau nge-print terus habis sambil dicatat siapa tahu. Ya nanti diingetin ya kalau belum. Kalian udah punya nomor handphone saya belum sih? Kayaknya udah ada yang kontak, berarti udah ada yang tahu ya. Diingetin kalau belum Ibu Ya Bu, share. makasih Bu. Ya, kayaknya kemarin ada yang WA, siapa tuh yang WA kemarin? Saya Bu. Lupa Ibu. Bisa Saya lewat Adit. iya. Adit. Ya. Diingetin kalau belum di-share di Google Classroom ya. Baik Bu. Oke. Baik, kita masuk ke definisi. Ini kemarin sudah. Oh, ini udah sampai administrasi dalam arti luas, arti sempit. Nah, ini arti luas kemarin. Dalam arti luas, administrasi itu ada dua pendapat gitu ya. Yang pertama pendapatnya Utrecht, administrasi dalam arti luas yaitu aparat atau gabungan jabatan-jabatan yang berada di bawah kepemimpinan pemerintah melaksanakan tugas yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan dan legislatif. Kemudian pendapat Simon, kegiatan dari sekelompok manusia mengadakan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dari dua definisi menurut dua tokoh ini, teman-teman mungkin bisa melihat secara garis besar sebenarnya administrasi yang dimaksud dalam hukum administrasi negara itu apa. Mungkin kemarin kita sudah bahas ya bedanya HTN, HAN itu apa. Teman-teman mungkin dari pertemuan minggu lalu hari Jumat, apakah sudah cukup mampu untuk mengcapture apa sih sebenarnya garis pembeda antara HAN HTN, sudah clear kah tentang hal tersebut atau belum? Lumayan. Ukuran lumayan tuh gimana tuh? Lumayan bisa kayak ngasih gambaran gitu loh Bu. Jadi kayak bisa ngejelasin ke temen kalau misalnya ada yang nanya, kayaknya lumayan bisa ngasih tahu. Oke, lumayan ya. Iya. Nggak apa-apa, Riz. Yang penting kamu setidaknya kamu sudah bisa menjelaskan bahwa kalau HTN itu mempelajari hukum dalam keadaan apa dan HAN itu dalam keadaan apa, gitu ya. Selanjutnya, tadi kan Utrecht sempat menyinggung ada kata pemerintah di dalam definisi yang disebut ya. Kemudian kita akan mengenali definisi pemerintah dulu. Memang kalau introduction masih di awal-awal itu kita masih belajar dulu apa tentang pendefinisian yang sangat banyak. Mungkin di sini menurut saya perlu teman-teman pahami juga. Kalau kayak gini suara Ibu jelas nggak? Agak kecil. Kalau gini jelas. Jelas. Oh. Nggak bawa headset. Baik, ini ada pemerintah tuh dibagi lagi deh. Jadi tadi dari administrasi, pengertian administrasi juga dibagi. Ada luas, ada sempit. Kemudian pemerintah juga dibagi. Ada definisi pemerintah dalam arti luas dan ada definisi pemerintah dalam arti sempit. Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya kemarin akhirnya sama Pak Dodi gimana ya? Aman? Aman. Oh aman ya wes, alhamdulillah. Di sini kita bahas dulu pemerintah dalam arti sempit merupakan organ atau alat perlengkapan negara yang diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Pemerintah hanya berfungsi sebagai badan eksekutif.
cabang kekuasaan eksekutif atau administrasi negara ini ada di tingkat pusat maupun daerah. Nah, teman-teman sendiri ketika mendengar kata pemerintah, apa yang terlintas di benak kalian? Andika apa Andika? Sering kan dengar pemerintah kayak gitu. Nah, apa yang ada di benak ketika kamu mendengar kata pemerintah, sebenarnya apa sih yang ada di bayanganmu tentang pemerintah gitu loh? Ada yang lain selain Andika? Dari kaum Hawa? Mbak Nawang Wulan? Ya, Bu. Tadi pertanyaannya masih sama. Ketika mendengar kata pemerintah, apa yang terlintas pertama kali di benakmu? Terlintas Presiden, Wakil, DPR, beserta lain-lain. Itu, Bu. Oke, terima Sama kasih. sih kayak Andi. Sama kayak Andika. Yang lain ada lagi? Sistem politiknya, Bu, aku ingat, Bu. Sistem politik. Kenapa, Riz? Kenapa kamu ketika mendengar kata pemerintah terus politik kayak gitu? Karena sistem pemerintah itu sendiri itu adalah orang-orang yang mempunyai jabatan dan mempunyai relasi. Dan biasanya balik lagi ke sistem politik itu sendiri. Jadi kayak ada simpang siur dari situ juga. Nggak jauh-jauh banget. Oke. Masuk. Oke, jadi teman-teman sudah punya bayangan masing-masing ya. Dan yang akan kita bahas dalam konteks HAN ini kan ada tadi masih arti sempit, kemudian nanti dalam arti luas semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara, baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Ini luas, tapi cakupan yang akan lebih kita fokuskan di sini adalah dalam arti sempit tadi ya, ke cabang kekuasaan eksekutif. Oke. Jadi tahu ya pemaknaan dalam arti luas seperti apa, kemudian dalam arti sempit seperti apa, dan di sini kita akan fokus untuk belajar definisi pemerintahan dalam arti sempit. Udah jelas belum? Coba dicermati. Silahkan yang mau sholat, silahkan. Yang mau ke kamar mandi, silahkan, nggak apa-apa. Jadi di sini kalau dalam arti sempit itu fokus ke kekuasaan eksekutif ya, administrasi negara. Kalau luas, jadi tidak salah ketika mendengar kata pemerintah kemudian dia mention ke lembaga selain eksekutif tadi. Selanjutnya, ada pertanyaan nggak, teman-teman? Bingung perlu diulang nggak? Perlu. Gimana? Halo? Belum ada pertanyaan, Bu. Belum. Kalau kecepatan bilang ya. Ya, Bu. Berbicara pemerintah lagi masih pemerintah. Di sini kita lihat definisi pemerintah secara institusional merupakan kumpulan jabatan atau kompleks van bestuursamten. Kumpulan jabatan pemerintahan. Sedangkan pemerintah dalam
konteks fungsional gitu, penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, yaitu semua tugas-tugas kenegaraan selain bidang peradilan dan pembuatan perundang-undangan. Kalau bidang peradilan tadi kita sebutnya sebagai kekuasaan apa? Hah? Apa, Dek? Yudikatif. Yudikatif. Kalau pembuatan peraturan perundang-undangan? Legislatif. Terus yang kita bicarakan dalam hukum administrasi negara? Eksekutif. Apa tadi? Eksekutif. Eksekutif. Berarti udah jelas ya? Udah, Bu. Jelas. Oke, sip. Kemudian, pemerintah secara struktural kita bisa melihat di sini beberapa contoh, ada presiden sebagai kepala pemerintahan, ada wakil presiden, ada menteri-menteri beserta perangkat dari sebuah kementerian, mulai dari sekretariat, direktorat jenderal, inspektorat jenderal, ada kantor wilayah, kantor kementerian, dan sebagainya. Kemudian di tingkat provinsi kita mengenal ada gubernur beserta perangkatnya dari sekda, sekretaris DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Kemudian di tingkat kabupaten kita tahu ada pemerintah tingkat kabupaten itu ada bupati kabupaten atau kota ya, kemudian wakil wali kota, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah, dan sebagainya. Kemudian kepala desa beserta perangkatnya. Tadi Haris mengatakan bahwa, saya tanya, ketika Ibu tanya tadi, ketika mendengar kata pemerintah, apa yang ada di benak kalian? Kemudian Haris tadi mencoba untuk menjawab dan mengatakan jabatan politis gitu ya Haris ya. Ya memang ketika kita berbicara gubernur itu pemilihan kecuali di DIY. DIY kan dipimpin oleh sultan seperti itu. Sedangkan kalau kita dilihat di daerah-daerah lain seperti provinsi lain selain DIY itu kan gubernur pasti pilihan. Nggak usah jauh-jauh di Jawa Tengah misalnya ada Ganjar Pranowo, dia kan juga dari partai apa dan daerah-daerah lainnya. Begitu pula pemilihan bupati dan wali kota. Makanya tidak salah ketika Haris mengatakan bahwa ketika mendengar kata pemerintah yang terbesit pertama kali adalah tentang politik. Nggak apa-apa. Bebas kok ya mau mikir apa aja ya. Yang penting kalian udah baca belum? Udah beli buku belum? Oh, mosok nggak punya duit? Kan bilang, belum nyampe. Bu mau beli. Belum nyampe apanya? Lagi pesan di Shopee. Iya. Lagi pesan online ya? Ada kok di Shopee kayaknya. Coba nanti dicek. Atau Tokopedia atau order online di sosial agensi Jogja juga ada. Andika, kamu harus ke toko buku, Andika. Kalau enggak, kamu ke kampus Tamsis pinjem buku deh. Kan kamu di Tamsis. Atau ke Perpus Pasca Sarjana UIIFH kan juga terbuka loh. Jadi kamu bisa baca-baca. Ini aja Ibu ngajar dari situ. Kampus C di Tiro. Dibuka dan nggak ketat, nggak seketat di Tamsis. Jadi baca buku ya, usahakan ya teman-teman untuk membaca. Dan nggak usah jauh-jauh juga sih kita ke gubernur bupati gitu. Karena pemilihan presiden dan wakil presiden pun itu juga beliau backgroundnya partai politik gitu kan. Dan memang itu bentuk demokrasi di negara kita seperti itu. Selanjutnya, sebentar ya. Selanjutnya, pemerintah secara struktural ada dalam berbagai aspek bernama seperti badan, dewan, lembaga, komite, komisi.
Oke, ini juga pemerintahan. Badan contohnya Badan Urusan Logistik, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pertanahan Nasional, dan sebagainya. Ada lagi nggak badan yang teman-teman tahu selain ini apa? Ada nggak? Apa, Andika? Badan kepanjangan dari Oke, oke. Ada lagi? Badan Pertanahan. Nanti teman-teman bisa cari tahu ya lain-lainnya apa. Ada BPKP itu Badan Pengawas Keuangan Pemerintahan. Nah, badan juga beda sama BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, beda ya. Terus Dewan, ada Dewan Riset Nasional, Dewan Pembina Industri Strategis, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, dan sebagainya. Kemudian lembaga, ada Lembaga Administrasi Negara atau disebut LAN, LIPI, LIPI apa LIPI? Ada yang tahu LIPI? Betul, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional dan sebagainya. Komite, ada Komite Nasional Keselamatan KNN, Komite Nasional Keselamatan KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Ini kalau ada kecelakaan pesawat, kalian pasti sering mendengar ya, kecelakaan transportasi. Mungkin yang lebih sering ditemui kalau lagi ada kecelakaan pesawat atau misalnya apa ya, kecelakaan laut dan sebagainya, itu mungkin kalian sering dengar di berita-berita, teman-teman. Kemudian KONI apa, KONI? Komite Olahraga Nasional Indonesia dan sebagainya. Komisi Hukum Nasional, ya. Iya, betul. Iya. Oke. Ini eksekutif. Gitu. Karena yang kita fokuskan berbicara administrasi adalah berbicara eksekutif. Oke? Izin minum sebentar ya. Nah, ini lanjut apa nih? Pengertian HAN secara teoritis. Tadi udah ya, kita coba untuk memetakan bahwa HAN itu berbicara tentang kekuasaan eksekutif. Oke, eksekutif. Tidak berbicara legislatif, tidak berbicara yudikatif. Karena itu bukan konteks, bukan cakupan dari mata kuliah HAN. Jadi HAN itu berbicara tentang kondisi negara dalam keadaan bergerak. Oke. Sedangkan HTN dalam keadaan diam. Itu. Jadi organ-organ yang menggerakkan negara inilah kira-kira seperti itu. Terus
Pengertian HAN secara teoritis, di sini ada beberapa pendapat. Hanya saya ambil 2 ya. Iya. Gimana Haris? Kalau misalnya aku ngejelasin HAN dan HTN tuh kayak HTN tuh kayak mobilnya. HAN itu tuh adalah orang yang gerakin mobilnya, bener nggak, Bu? Iya, benar. Drivernya. Bener nggak? Iya. Jelas? Jelas. Jadi di bayanganmu ketika sudah ketemu HAN dan HTN itu, selain gambaran ilustrasi yang kamu berikan tadi, ada lagi nggak yang lain? Mungkin teman-teman masih ada yang roaming. Apa ya? Mungkin kalau caranya tuh ngebedainnya tuh HTN tuh adalah sebuah kerangkanya, tulangnya, Bu. HTN tuh kayak tulang-tulangnya tuh. Kalau misalnya kita mau ngomongin HAN-nya itu tuh otak dari biar tulang itu tuh bisa bergerak gitu. Jadi nggak harus ada sambung nyambung gitu loh, Bu. Ini masalah arwah dan jasad nggak sih? Bisa juga. Ngeri banget arwah sama jasad. Bisa juga. Iya, seperti itu. Ini dari berapa? Ini mahasiswa ada berapa sih? Dari 73. Jadi mahasiswanya kan bukan hanya Andika dan Haris dan Nawang ya. Silahkan yang lain, kalau masih belum ngeh, kita susah untuk naik ke step selanjutnya. Jadi kalian udah clear belum ini masalah HAN HTN tadi? Ketika Haris menggambarkan, punya ilustrasi seperti ini, apakah yang lain sudah punya bayangannya masing-masing? Kita coba luruskan. Jadi jalan kita tuh akan berdampingan. Kalau masih ada yang belum masih macet olinya atau akinya, ayo kita perbaiki sama-sama. Nggak usah malu teman-teman, karena belajar itu nggak bisa, mungkin Haris sekali ibu ngomong dia udah ngerti, tapi ada orang harus 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali baru ngerti, itu ada. Dan itu jangan malu. Karena tipikal ibu adalah, ibu juga termasuk orang yang harus 5 kali mendengarkan, 5 kali belajar, baru ibu ngeh. Jadi nggak boleh malu. Karena orang pintar akan kalah dengan orang rajin. Ya, jangan malu. Ayo nanya. Kalau nggak nanya nggak akan ngerti. Dan kalian rugi bayar kuliah kalau cuma diem. Apalagi fakultas hukum, nanti outputnya akan jadi penegak hukum. Penegak hukum tuh nggak ada yang diem, Dek. Modalnya tuh dari suara. Modalnya dari pikiran. Nggak ada tuh ceritanya hakim putus, malu mau baca putusan, nggak ada kan? Terus nanti lawyer juga malu mau bacain gugatan, atau jadi jaksa malu bacain dakwaan. Ya nggak bisa begitu. Nanya deh, nanya. Kalau nggak ngerti nanya. Ibu kecepatan speednya untuk ngajar, tak pelanin. Ayo dek, 73, tidak hanya Haris, Andika, dan Nawang, ibu tunggu suaranya ya. Jadi kalau harus pelan, bilang ya. Jadi kita jalannya bisa sama-sama terus gitu loh. Nggak cuma itu aja yang ngerti, oke? Oke, Bu. Oke. Selanjutnya, menurut Prajudi Atmo Sudirjo, HAN atau Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur seluk-beluk administrasi negara dan hasil ciptaan administrasi negara. Seluk-beluk itu apa maksudnya? Seluk-beluk adalah hukum yang mengatur mengenai organisasi, fungsi, kewenangan, kewajiban, kepegawaian, keuangan, sarana, dan pengawasan. Itu masuk dalam kategori seluk-beluk administrasi negara. Sedangkan hasil ciptaan administrasi negara berbagai keputusan administrasi. Jadi kalau keputusan administrasi, pasti yang mengeluarkan adalah pejabat administrasi yang tadi kita sudah pelajari gitu.
Jadi makanya di sini Ibu bold masalah seluk-beluk administrasi negara itu, cakupan administrasi negara itu apa saja, dan hasil ciptaan administrasi negara itu apa saja. Sekali lagi Ibu sampaikan bahwa seluk-beluk itu cakupannya pengaturan tentang organisasi, fungsi, wewenang, kewajiban, kepegawaian, keuangan, sarana dan pengawasan. Kemudian ibaratnya ini adalah mesin-mesinnya mobil. Gimana biar bisa gerak? Ya kan? Kalau kalian punya mobil ada drivernya. Drivernya itu adalah ya manusianya tadi yang kita bicarakan. Sedangkan organisasi, fungsi, wewenang, kewajiban, kepegawaian, keuangan, sarana pengawasan itu adalah mesin-mesin gimana caranya untuk menggerakkan si mobil tadi. Ya. Jadi misalnya ada mobil tuh biar bisa gerak tuh ada apa sih? Bagian-bagian mobil. Ya ada remnya mungkin itu pengawasan ya. Ada apa lagi? Wipernya, ada sebagainya lah. Kalian bisa mengilustrasikan, mengimajinasikannya. Kemudian hasil ciptaan administrasi negara berbagai keputusan administrasi. Jadi keputusan itu yang mengeluarkan adalah orang-orang yang memiliki jabatan atau para tadi kita pelajari pemerintah secara administrasi, secara struktural, baik struktural maupun secara struktural tadi teman-teman. Oke. Jadi pejabat-pejabat inilah yang nanti punya produk hasil ciptaan administrasi negara disebut sebagai keputusan administrasi. Dan manakala ke depannya terjadi suatu permasalahan atas terbitnya keputusan ini, maka dapat diajukan gugatan kemana? Kemarin sudah sempat disinggung sebentar. Tun Bu, PT UN. PTUN. Oh, PTUN. Iya, betul. Ini ada apa ini? Soalnya saya jelek sinyal saya. Iya. Oh, nanti ketika absen yang kemarin belum sempat di absen, udah japri ibu belum sempat ngabsen, tolong diingatkan lagi ya. Oke. Sedangkan definisi HAN menurut Utrecht, HAN adalah cabang ilmu pengetahuan yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan dan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas istimewa atau khusus mereka. Jadi sesuatu hal yang istimewa. Istimewa ini akan Ibu jelaskan di bawah. Istimewa dalam pengertian HAN di sini, pejabat administrasi ini ya. Nih teman-teman lihat yang melaksanakan tugas adalah pejabat administrasi negara ini memiliki kekuasaan istimewa atau khusus. Kekuasaan istimewa diberikan agar semua penduduk dapat tunduk pada perintahnya. Jika menggunakan kekuasaan biasa, maka ada penduduk yang tidak tunduk sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas administrasi negara. Wujudnya apa dari sebuah keistimewaan itu? Yaitu kekuasaan yang memaksa agar perintah administrasi negara dapat ditaati. Contohnya apa? Coba diilustrasikan, beri contoh, kemudian ilustrasikan Andika. Betul. Kira-kira tugas apa yang punya fungsi yang sebagaimana Andika sebutkan tadi? Dinas apa yang punya tugas untuk melakukan tugas yang sesuai ilustrasimu tadi Andika kira-kira? Dinas kebersihan, Bu. Nah, iya, jadi kan di bawah Pemda itu kan ada Ilham, Bu. dinas-dinas
Mm-mm. Dinas kebersihan beresin rumah po. Nah, penertiban rumah apa tadi, Andika? Rumah apa? Iya, heeh, itu tapi bukan dinas kebersihan. Pengawasan. Pengawasan dan Pengawasan dan bangunan bukan Tata sih? lingkungan. bangunan. Pengawasan dan penertiban bangunan. Lingkungan Itu hidup. Biasanya itu nertib itu beda lagi. Nanti mereka saling berkoordinasi satu sama lain ya kan. Nanti eksekutornya akan berbeda tapi tetap di bawah Pemda gitu. Tapi eksekutornya ada yang harus mengeksekusi, siapa kira-kira eksekutornya? Satpol PP, Bu. Nah, iya. Tapi atas jadi pastikan namanya dinas itu saling berkoordinasi satu sama lain, tapi eksekutornya tetap muaranya ke lembaga yang teman-teman sebutkan terakhir tadi. Gitu. Ada lagi contoh lain? Kebijakan buang sampah kayak bentar Bu. Gimana? Kebijakan misalnya ada gotong royong dalam satu hari gitu Bu. Jadi kayak ada kewajiban untuk gotong royong. Misalnya dalam pakai dinas kebersihan. Jadi kayak warga-warga itu tuh harus diwajibkan untuk gotong royong gitu. Yang paling sederhananya itu sih. Terus unsur pemaksanya dari kalau nggak ikut bisa didenda 10.000 bisa gitu Bu. Pengawasan dari mana misalnya? Pengawasnya dari dinas nggak tahu Bu, dinas apa. Oke, setidaknya kalian sudah punya gambaran ya. Siapa ini? Ada apa ini di chatting? Hilman Andriawan, nggak usah minder Mas Andika, masih banyak yang senasib sama kamu. Nasib apa teman-teman? Kan lagi membicarakan nasib apa ini? Nasibnya Hilman, Bu. Ayo Hilman, gimana Pan? Enggak, itu saya komen yang tadi di atas dulu, Bu. Yang Andika Helmi mau restart wifi. Soalnya Oh, Ini donatif. forget it, dah nggak apa, Bu. Lanjut aja. iya, nggak apa-apa. Kan saya penasaran nongol di chat. Ada lagi nggak contoh yang lain? Ibu, kalau Gimana? Ana, iya, Ana. Ya, oke Andika. Ana, Ibu, silakan kalau Ana. misalnya wujud dari kekuasaan istimewa itu dikaitkan dengan agama. Misalnya kita tahu Aceh itu adalah dengan julukan kota Selambi Mekah, di mana pasti masih banyak selak-beluk hukum yang di Arab Saudi itu masih nempel di Aceh, tapi tidak sekeras Arab Saudi. Misalnya kalau misalnya perempuan yang bukan muhrim itu dilarang mungkin naik motor berdua yang bukan non muhrim. Terus secara adat etika sopan santun dan berpakaian mungkin perempuan itu harus lebih sopan. Pernah saya melihat sebuah berita di Aceh itu mengenai seorang perempuan itu tidak boleh duduk atau tidak boleh pakai celana pada saat naik motor kecuali kalau dia bukan yang menyetir. Itu mungkin harus duduk penyamping. Nah, kalau bisa disarankan memakai rok. Nah, permasalahannya ini kan menyangkut agama ya. Kadang mungkin bagi masyarakat Aceh bisa menyadari dan bisa menerima. Tapi bagi masyarakat yang luar Aceh yang pada saat pendatang mereka baru tahu, terkadang mungkin pertama kali ada feedback atau gambaran masyarakat Aceh itu mungkin agak asing gitu. Jadi sesuatu nganggapnya ini orang tahu peraturan atau enggak sih maksudnya kan. Maksudnya Aceh itu kan khas karena keislamannya aja. Bahkan misalnya ada kasus misalnya kan kalau misalnya di Jakarta itu kasus kalau misalnya ada yang berduaan di dalam kamar atau bukan non muhrimnya itu hanya ditangkap di penjara.
Tapi kalau misalnya di Aceh mungkin bisa aja dengan cambuknya mungkin mereka Arab Saudi, cuma tidak ada yang mengungkit pada kasus yang jatuhnya ke pembunuhan. Kalau mungkin di Arab Saudi mungkin ada pancu, ada segala macam, tapi kalau di Aceh dia mungkin cuma sekedar ringan-ringannya, yang ringan-ringannya aja, tapi sama dengan yang di Arab Saudi. Kalau menurut saya mungkin dia peraturan Aceh ini mengadaptasikan sama yang Pancasila sama UUD, tapi tetap ada masuknya maaf bahasa kasarnya itu kayak bau-bau Mekahnya gitu. Dan saya sering lihat cuman karena Aceh ini tidak terlalu baik diekspos. Cuman kalau kita ekspos lebih, itu lebih mirip benar-benar ada Arab Saudinya, Bu. Nah, menurut saya ini bagaimana kalau yang memang nyangkutnya agama, apalagi yang bagaimana non-Muslim di daerah itu gimana, Bu? Anda asal dari Aceh? Enggak, Bu, saya dari ini, dari Tangerang, cuman saya sempat lihat artikel, video, atau liputan tentang di Aceh yang benar-benar sekilas membuat saya kaget, ternyata benar-benar ada mirip Arab Saudi, cuma tidak sampai pembunuhan yang panca atau segala macamnya, Bu. Gitu. Kebetulan anak bagus. Sebenarnya ini adalah contoh yang bagus, konkret. Ini memang ini terjadi dan Aceh itu punya peraturan daerah sendiri dan itu menyebutnya sebagai konon. Pernah dengar konon? Konon? Nah, gini, Ibu kebetulan pernah tinggal di Aceh dan sebenarnya ketika pendatang akan ke Aceh seperti Ibu gitu, itu cukup deg-degan juga. Memang nuansanya sangat Aceh gitu ya. Sangat Aceh, sangat mungkin orang mengatakan sangat Mekah banget gitu. Tapi ketika kita posisi sebagai pendatang untuk kita mau ke stay di Aceh karena tugas suami Ibu di Aceh, jadi kita harus nurut, kita harus persiapan buku nikah karena mereka akan operasi hal itu. Jangankan itu. Simpelnya kita nggak boleh nih satu meja lagi makan di warung makan, itu ada laki-lakinya. Jadi harus dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Sempat ada peraturan seperti itu. Terus sesuai tidak dengan nilai-nilai Pancasila. Sebenarnya dulu Aceh itu namanya belum Provinsi Aceh, kan sekarang namanya udah Provinsi Aceh ya. Sekarang ada berapa provinsi di Indonesia, teman-teman? 34. Oke, agama ada berapa? 5. 6. 6. 7. Update, coba. Agama terakhir kita namanya apa? Agama kita ada 7. Ini bukan kesesatan oleh Bu Ayu ya. Coba kalian googling. Tahun 2014 ketika Menteri Agama itu mengesahkan satu agama baru sebagai agama ke-7. Apa coba? Bahai, pernah dengar nggak? Bahai. Nah, ya itu agama kita ke-7 dan itu kita ada 7 agama. Ada 34 provinsi. Dulu kita kembali lagi ke Aceh. Namanya provinsinya Aceh ya kan, karena keistimewaannya dia punya ciri khas tentang nilai-nilai Islam yang sangat melekat gitu kan. Tapi sekarang namanya hanya Provinsi Aceh. Terus pertanyaannya mungkin daerah ini punya keistimewaan sendiri karena dia sangat kental akan nuansa Islaminya. Dan itu sebenarnya tidak dipermasalahkan oleh masyarakat. Mungkin yang ke sana mungkin akan beberapa mungkin kaget, tapi mungkin ketika sudah stay di sana tidak menjadi masalah gitu kan. Termasuk yang non muslim untuk Ibu gitu, ketika Ibu kan tinggal di Aceh itu tidak berjilbab semua, kalau muslim wajib. Tapi ketika mereka punya agama lain, misalnya Hindu atau Konghucu atau Kristen, mereka tidak diwajibkan berjilbab gitu. Tapi ketika memasuki area masjid raya itu semua pakaian harus tertutup, termasuk turis asing. Turis asing mereka
Di sana ada penyewaan gedung, gitu mereka ketika masuk wajib pakai pakaian tertutup, termasuk kita yang Muslim di sana tidak boleh berpakaian ketat ketika masuk ke area Masjid Raya. Seperti itulah kira-kira. Dan itu khasnya Aceh seperti itu. Mungkin kita berbeda konteks ketika berbicara Bali. Bali juga nuansa kental Hindu gitu kan. Jadi mereka juga punya adat istiadat sendiri gitu. Kalian kemarin belajar Pancasila ya. Berbicara tentang histori dari Pancasila itu sendiri lahir tuh seperti apa, kalian kan belajar. Dan di sini tentang agama sendiri, keistimewaan Aceh ya lagi-lagi dengan kekentalan nilai-nilai Islam, boleh enggak? Jadi kalau di sana ketahuan zina itu ada cambuk, memang seperti itu adanya teman-teman. Dan memang kita tidak bisa tiba-tiba dari pemerintah Indonesia nggak boleh kamu menerapkan itu. Aceh bisa lepas. Aceh bisa lepas dari Indonesia gitu. Sedangkan gerakan untuk melepaskan diri dari Indonesia itu masih terus terjadi sampai detik ini gitu. Dan mereka bangga ketika dia bisa lepas dari Indonesia. Sedangkan pemerintah Indonesia berusaha untuk mempertahankan keberadaan Provinsi Aceh di Indonesia gitu. Jangan sampai lepas dari Indonesia. Ya salah satunya dengan oke, kami menerima kalian memiliki peraturan daerah yang spesial. Spesial di sini adalah kental dengan nilai-nilai Islam yang tidak dimiliki daerah-daerah lain. Jadi tidak masalah. Karena memang Indonesia itu kaya akan perbedaan, dihargai satu sama lain. Mungkin itu yang sangat terekspos Aceh karena memang mayoritas penduduk Indonesia itu Muslim. Kemudian Bali juga punya kebudayaannya juga berat dominasinya Hindu. Kemudian kalau teman-teman jalan ke mana ya? Kan masing-masing provinsi itu punya ini ya teman-teman, punya dominasi aliran kepercayaan, dominasi agama masing-masing. Dan sebenarnya tujuan Pancasila, kita jadi ngomongin nyerempet Pancasila lagi ya, itu tentang agama harusnya sudah bukan menjadi suatu permasalahan, tapi bagaimana kita untuk toleran terhadap hal tersebut dan kita coba untuk menghargai satu sama lain gitu. Jadi itu bukan suatu masalah ketika pemerintah daerah mereka punya norma sendiri dengan bau-bau agama. Nawang apa Haris duluan? Silahkan. Nawang dulu ya, Bu. Silahkan Nawang. Nawang. Gimana Nawang? Saya mau tanya Bu, ini kan terkait dengan kekuasaan istimewa atau khusus. Berarti beda ya Bu, misalkan antara perpres dengan peraturan perundang-undangan biasa itu beda tuh. Misalkan antara UU ITE dan peraturan perundang lain. Berarti itu yang masuk dalam kekuasaan istimewa itu yang mana ya Bu? Aku belum bisa membedakan. Ketika kamu berbicara perpres, peraturan perundang-undangan itu masuk konteks HTN. Ya, jadi yang kita bicarakan di sini keistimewaannya itu adalah tadi yang Haris bilang, ada driver yang menggerakkan mobil tadi. Kita bicara di sini drivernya. Dia punya kuasa untuk menjalankan aturan yang dibuat di ranah HTN tadi gitu, Nawang. Seperti itu. Jadi kita nggak berbicara perpres, kita tidak berbicara bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan, terus apalagi di komisi adalah manusianya, pejabatnya, kewenangannya. Nah, di sini. Jadi istimewa di sini adalah yang kekuasaan istimewa atau khusus ini dimiliki oleh seorang administrasi negara, pejabat-pejabat publik. Diberikan untuk apa? Agar semua penduduk dapat tunduk pada perintahnya. Perintahnya itu berdasarkan apa? Peraturan perundang-undangan yang dibuat HTN. Jadi mereka kan yang melaksanakan, kan yang menggerakkan aturan itu HAN. Oke, Nawang?
Jadi yang menggerakkan Han, jika menggunakan kekuasaan biasa, maka ada penduduk yang tidak tunduk sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas administrasi negara. Wujud dari kekuasaan istimewa adalah kekuasaan yang memaksa agar perintah administrasi dapat ditaati. Di peraturan perundang-undangan kita lihat, oh normanya seperti ini, sanksinya seperti ini. Nah, yang memiliki kuasa untuk menggerakkan itu adalah seorang administrasi negara. Han konteksnya, tapi pembuatan atau pembentukan peraturan perundang-undangan itu masuk dalam ranah HTN, dalam kemudian si administrasi negara ini punya kekuasaan istimewa inilah yang bisa menggerakkan peraturan perundang-undangan itu tadi, seperti itu Nawang. Dan contoh-contoh yang lain gimana ya Bu? Aku belum bisa nangkep gitu. Gimana? Contoh-contoh yang lain gitu. Contoh apa? Selain dari yang Andika tadi disampaikan mengenai kekuasaan istimewa atau khusus. Contoh yang lain, sebentar. Contoh yang lain, Ibu kasih contoh bidang ketenagakerjaan ya. Bidang ketenagakerjaan ya. Misalnya gini, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Berbicara ketenagakerjaan, konteksnya berarti pekerja di sektor swasta. Oke, pekerja di sektor swasta di perusahaan-perusahaan. Ya, di situ dalam undang-undang itu ada memuat tentang upah pekerja itu berapa, jaminan sosial itu seperti apa bagi pekerja. Kemudian ada muatan sanksi kalau pengusaha tidak membayarkan upah sebagaimana yang diatur oleh pemerintah, oleh undang-undang, maka sanksinya apa. Nah, yang bisa menegakkan norma tersebut adalah seorang administrasi negara. Administrasi negara dalam hal ini adalah Dinas Ketenagakerjaan. Dinas Ketenagakerjaan itu ada di mana? Ada di pemerintah daerah. Jadi kita punya 34 provinsi, ada 34 Dinas Ketenagakerjaan tingkat provinsi. Terus satu provinsi misalnya DIY itu ada berapa kabupaten kota? Ada Kota Jogja, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo. Ada 4 kabupaten kota. Jadi ada 4 kabupaten kota Dinas Ketenagakerjaan. Jadi ada Dinas Ketenagakerjaan itu ada yang provinsi, ada yang kabupaten kota gitu loh Nawang. Terus ada fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Jadi fungsi pengawas ini ngapain? Pengawas ini masuk sebagai seorang administrasi negara, Nawang. Dia berfungsi untuk mengawasi, oh perusahaan A apakah betul sudah melaksanakan perintah undang-undang. Undang bunyinya begini loh, upah itu harus ada batas minimumnya, pembayarannya harus di atas upah minimum yang ditetapkan. Harus dilihat, ketika tidak melaksanakan, maka akan dilakukan langkah selanjutnya ngapain. Misalnya ada sanksi disebutkan, diberikan surat peringatan 1, 2, 3, dipanggil ke Dinas Tenaga Kerja, kalau tidak bisa sanksi yang lain, sampai ke pidana seperti itu. Itu kurang lebih contoh di bidang ketenagakerjaan Nawang. Jadi regulasi sudah ini ranah HTN ya, tentang Undang-Undang 13 2003 tadi. Kemudian ada organ yang berperan untuk menggerakkan, untuk memastikan bahwa regulasi ini betul-betul terlaksana atau tidak. Nah, itu fungsi administrasi negara, fungsi yang menggerakkan dari regulasi itu, gitu Nawang. Clear atau belum Nawang? Udah Pak. Oke, sama-sama. Haris, apa pertanyaannya Haris? Tadi kan menyinggung tentang Aceh dan kebijakan ingin merdeka. Ingin kebijakan kemerdekaan dari Indonesia. Nah, aku kan punya teman dari Aceh tuh Bu. Di mana memang ada di sebuah daerah Aceh itu memiliki tambang minyak atau tambang emas, aku lupa Bu ya. Nah, kan memang dipastikan Aceh itu memang udah memiliki sumber daya alam yang lumayan menakjubkan, lumayan bagus untuk pembangunan dalam negara.
Nah, tetapi dalam dilemanya itu paradoks dalam sebuah daerah itu tersebut sendiri, daerah Aceh itu malah bukan daerah yang paling maju di Indonesia, tetapi kebalikannya kayak kita malah fokus konsentrasi kemajuan pembangunan tuh malah di Pulau Jawa kan. Nah, kayak apa ya, di satu sisi lain mereka tuh kayak udah mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan segala macam, dan mereka tuh mampu untuk membangun dalam teknologi dan hal itu tuh mereka tuh mampu, tetapi di satu sisi lain juga pemerintah tuh bisa disebut juga mengeruk atau mengambil sumber daya alam mereka. Nah itu gimana tuh Bu? Dalam kebijakan administrasi negara yang diambil itu udah benar atau gimana tuh Bu? Kebijakan, oke. Jadi tentang kebijakan untuk pemanfaatan sumber daya alam gitu. Kebijakan berarti tetap ada regulasi dong Haris yang mengatur tentang, sebenarnya tuh pasti ada ini sih, namanya, ada regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam tuh batasnya seperti apa, dan kita ada fungsi pengawasan akan penggunaan hal tersebut gitu loh. Nggak bisa seenaknya gitu. Kalau misalnya kita melihat ada sumber daya alam yang terus-menerus dikeruk, nah itu yang dipertanyakan adalah siapa yang mengeruk, bagaimana fungsi pengawasannya, apakah sudah berjalan secara garis rel sesuai dengan rel atau tidak, ya enggak? Jadi pasti ada regulasi. Sedangkan yang kita ketahui di Indonesia itu tidak jarang alias banyak gitu ya, illegal logging, kemudian tambang batu bara dilakukan secara ilegal juga. Jadi itu kalau Ibu juga pernah tinggal di Kalimantan gitu, dan orang nambang batu bara itu berizin, ada yang tak berizin gitu. Dan apakah fungsi pengawasan itu cukup fungsi pengawasannya berjalan cukup efektif? Tidak. Kalau teman-teman tahu efek dari penambangan batu bara yang tidak berizin apa coba? Kebakaran hutan. Dan itu sering terjadi ketika Ibu lewat hutan gitu ya. Jadi memang dulu di zaman Ibu SD, Ibu tinggal di Kalimantan itu sering ngelihat api itu gemercik itu di jadi perjalanan dari Tenggarong ke Balikpapan, mungkin kalian orang Balikpapan tahu, itu kan hutan-hutan kanan kiri hutan itu nggak jarang api itu nyala di bawah pohon-pohon, pepohonan seperti itu. Dan kalau di Haris bertanya bagaimana fungsi apa ya tadi? Kamu tadi nanya fungsi apa Haris? Pelaksanaan administrasi negaranya. Ya gitu, kita lihat lagi, ada regulasi, ada sebenarnya fungsi pengawasan. Nah, kita bertanya apakah memang fungsi itu sudah dijalankan sesuai relnya atau menyimpang seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih Haris. Karena memang kita belum berbicara sampai penyimpangan itu ya. Kita masih awal, tapi nggak apa-apa. Pertanyaan kalian itu memang futuris. Terima kasih Haris. Nanti kita pelajari lebih dalam di belakang, kita masih step by step. Abizar. Ya Bu, ini balik lagi ke tadi, Anu kan sempat nyampein kalau misalnya di Aceh tuh harus duduk, kalau di motor tuh bagi yang perempuan harus nyamping. Nah ini tuh katanya dijelaskan, saya nemu artikelnya, terus katanya demi melaksanakan syariat Islam dan adat istiadat Aceh secara khafah dan lebih baik. Nah alasannya kenapa? Karena disuruh wanita tuh duduk menyamping, itu tuh karena tujuannya agar marwah dan martabat perempuan tetap terhormat di jalan raya. Demikian pula dengan kemuliaannya. Kan itu tuh duduk menyamping itu saat boncengan itu sama sekali nggak dianjurkan. Saya juga nemu nih artikelnya kalau misalnya kenapa duduk menyamping itu berbahaya banget gitu kan. Nah, jadi kalau menurut Ibu tuh gimana? Kan kalau misalnya kayak gitu mereka lebih mentingin adat istiadat daripada safety-nya itu sendiri, Bu. Oke, itu masalah safety dan pertentangan nilai Islam gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin diusahakan untuk tidak
berboncengan lawan jenis. Gitu. Karena ibu sendiri juga dulu waktu ibu belum menikah itu peraturan orang tua kalau diboncengin cowok itu harus duduk menyamping, sama kayak adat istiadat Aceh. Ibu bukan orang Aceh loh, ibu orang Jawa. Dan itu memang nggak safety ya, tapi kalau bisa dikasih tahu yang bonceng pelan-pelan. Kalau menurut ibu itu sah-sah aja sih, walaupun sekarang gimana ya Dek, kenapa mungkin gini, orang zaman dulu ya, ibu kan manusia zaman dulu, kalau kalian kan zaman sekarang nggak masalah mau duduk kaki 1, kaki 2, terserah mau di atas motor gitu kan, nggak terlalu namanya masalah. Tapi seperti contoh paling dekat orang tua ibu gitu, kenapa sih dulu nggak boleh duduk apa tuh, duduk cowok gitu di belakang boncengan gitu, karena ya itu tadi sama alasannya seperti itu. Dan bolehnya kalau mau dibonceng temennya cowok ya harus duduk samping, walaupun itu memang resikonya luar biasa gitu. Gimana ya Dek ya, antara safety dan tidak safety gitu. Kalau mau kalian lah boncengin temen, gimana, ibu juga susah ngomong ya, tapi kan udah gede semua ya. Kalau duduk ngadep depan perempuan kan kondisi biologisnya berbeda dengan laki-laki ya kan, tiba-tiba ngerem mendadak jebret, ada yang dapat rezeki, ya nggak? Itu mungkin yang dihindari Abizar. Jadi kalau memang bisa tidak boncengan sama laki-laki ya mungkin diusahakan untuk tidak, karena memang di Aceh sendiri ada bentor juga teman-teman, di sana kan ada becak motor kan tidak duduk belakang-belakangan tapi sebelah-sebelahan, mungkin juga seperti itu. Ya memang jawaban ibu tidak terlalu apa ya menjawab apa pertanyaanmu, cuma mungkin ya inilah yang terjadi tuh. Karena memang tadi kalau Ano tadi bilang memang Aceh itu berbau kemekah-mekahan. Memang kental banget nuansa islaminya, walaupun di luar konteks banyak sekali tetap penghinaan, tetap banyak pelanggaran, itu di luar konteks itu ya. Tapi memang di sana suasananya sangat kental nuansa islaminya seperti itu Abizar. Jadi kalau ditanya berbicara pilih safety atau pilih syariat Islam gitu, pilih itu kalau memang masih bisa diusahakan tidak berboncengan dengan lawan jenis ya sudah nggak usah gitu. Seperti itu. Tapi ibu sekarang naik Gojek yo tetap ngadep depan gitu, kecuali pakai rok loh ya, kecuali pakai rok. Kan ada ransel bisa ditaruh. Mungkin seperti itu ya, bisa. Udah, ada lagi? Oke, Bu. Ya. Oke. Abizar, kamu yang belum ke absen ya kemarin ya? Halo? Iya, Bu, kemarin belum. Iya, Bu. Halo. Oke. Iya. Jalan kaki, Hilman mau jalan kaki dia. Dia jalan kaki dari Tamsis ke Jakal UI, Jakal atas. Luar biasa itu. Ada lagi yang mau ditanya? Andika, sebelum kamu nanya, kamu potong rambut ya Andika? Kayak kamu kemarin mukanya enggak, kamu potong rambut. Oh. Oh gitu. Ya mungkin seperti itu. Jadi kelihatannya kesana kayak kamu rambutnya panjang gitu ya. Oh, pengelolaan. Jadi kalau kita berbicara pengelolaan, kita kembali lagi ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pengelolaan boleh dikelola swasta, tapi
memang lagi-lagi kamu kan tadi berbicara penyimpangan gitu ya, Dek ya. Aturan pasti sudah ada, sudah dibuat sedemikian rupa, tapi ketika memang ada penyimpangan ya pasti akan menghadapi satu konsekuensi hukum, ada sanksi yang bisa dikenakan seperti itu. Nah, sekarang yang kita tanyakan apakah semua itu berjalan sebagaimana yang sudah diatur dalam sebuah regulasi atau tidak, seperti itu. Jadi kalau bicara penyimpangan itu lebih banyak deh daripada yang lurus-lurus. Jadi ya seperti itulah. Kita coba kedepannya teman-teman di sini juga akan entah nanti garisnya kalian akan menjadi pemerintah dalam ranah eksekutif, legislatif, yudikatif, kita tidak tahu gitu. Tapi di sini apalagi di UII seperti itu, kalian punya kelebihan nilai-nilai Islam, mudah-mudahan bisa menjadi orang-orang yang amanah, tidak terlalu banyak menyimpang seperti Pak Artijo Alkosar seperti itu. Jadi kalau Pak Artijo kemarin cerita dari cerita-cerita tentang beliau ketika yang ditemui terdakwa ini adalah alumni UII, semakin berat hukumannya karena memang mau membuat malu beliau seperti itu, membuat malu alma mater. Gitulah Andika, itu kurang lebih masuk dalam sebuah penyimpangan gitu ya. PDAM itu masuk dalam, PDAM itu pemerintah apa bukan sih? Bukan. PDAM perusahaan daerah air minum itu BUMN ya, BUMD ya, BUMD kan, PDAM, BUMD itu terhitung sebagai kalau karyawannya itu tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, jadi masuknya pekerja bukan dari unsur pemerintah. Ya, nanti kita belajarlah di hukum ketenagakerjaan masalah itu. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau ditanya? Oke, tidak ada. Kita lanjut di sini. Mungkin akan selesai di slide ini karena sudah jam 5 kurang. Karena di sini bentar lagi ruangannya mau ditutup. Kita lihat ruang lingkup hukum administrasi negara, itu ada hukum pemerintahan di daerah, ada hukum kepegawaian. Hukum kepegawaian itu mengatur hubungan antara aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil dengan pemerintah sebagai pemberi kerja. Jadi ketika berbicara kepegawaian konteksnya itu adalah berbicara tentang ASN atau PNS. Nah, itu nanti akan berbeda dengan hukum ketenagakerjaan poin 7. Dia kenapa masuk lingkup hukum administrasi negara? Karena padahal mereka base atau dasar dari menjalankan pekerjaan itu adalah perjanjian kerja. Kenapa masuk dalam lingkup hukum administrasi negara? Karena di dalamnya memuat sanksi administrasi, sanksi pidana, dan ada unsur campur tangan pemerintah dalam hukum ketenagakerjaan. Ada hukum keuangan negara, ada hukum pajak, ada hukum lingkungan, ada hukum pertanahan, dan sebagainya. Kurang lebih ini ruang lingkup hukum administrasi negara. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu akan buat absen di gateway. Ada?